Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang kembali mengumpulkan kita semua untuk kita sama-sama beribadah di tempat ini. Kita tidak datang dengan tangan yang kosong, kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kita membawa kurban ukupan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Oleh karena itu mari siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ini kami segenap umat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat Tuhan. Engkau melihat hati kami. Engkau melihat pribadi kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk masuk berdiri di altar-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
langit dan bumi, yang tiada pernah terlelap, tiada pernah tertidur, yang kasih karunia-Nya kekal atas kita umat ketebusannya. Ibadah pada saat ini, dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, boleh jadi hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap jemaat yang siap beribadah, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk.
Berjalan bersama kami, Kau ada bersama kami, tak pernah Kau tinggalkan.
dahsyat, tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Begitu disanjung, begitu ditinggikan, begitu dimuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bangga, kami menjadi milik kepunyaan Tuhan yang Engkau berikan keleluasan untuk kami memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih, dan terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Karena kami sebagai umat pilihan Allah, kami dipanggil untuk menggenapi segala firman Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, katakan sambil berbicara kita Segala waktu
Dialah Raja yang memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi firman Tuhan. Firman Tuhan itu sekali lagi senantiasa kita berkata, Dialah yang memberi kemenangan bagi kita. Firman Tuhan yang datang ke dalam dunia memberitakan keselamatan, memberikan penebusan bagi setiap kita. Kitanya yang tidak layak, tapi oleh karena kasih Tuhan kita dilayakkan, kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan untuk berjumpa dengan Dia secara pribadi. Oleh karena itu Tuhan, kita percaya bahwa kalau Tuhan pilih kita, kalau Tuhan panggil kita, Tuhan akan mampukan bagi kita semua untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di depan tatamu, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu menebus, Yesus Kristus Tiada satu pun yang luput dari karya-karya-Mu yang bagi dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus di depan tatamu, taklukkan seluruh
keselamatan-Mu sempurna. Dan kami menjalani karya keselamatan itu di bawah karya syafaat-Mu. Amin. Sehingga setiap daripada kami dengan sungguh-sungguh yakin bahwa keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami adalah pasti. Biar setiap daripada kami tetap berdiri teguh, tidak membiarkan diri kami digeser dari pengharapan iman Amin. kami kepada Kristus Yesus Tuhan. Bagaimanapun tantangannya dalam setiap kehidupan kami, kami bergumul dengan pergumulan-pergumulan persoalan masalah kami, bahkan beratnya pergumulan kami dengan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tetapi kami yakin bahwa kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Tuhan bekerja di dalam kami, melalui kami, dan oleh kami. Karena itu biarlah Engkau sendiri Roh Kudus senantiasa memampukan kami dan mengingatkan kepada kami akan perkara itu. Supaya selalu nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi kesaksian yang hidup. Kami boleh bukan hanya orang-orang yang membuktikan bahwa karya keselamatan Kristus itu hidup, tetapi sungguh-sungguh kami juga boleh menjadi bukti. Karena itu kami membutuhkan kebenaran firman-Mu supaya senantiasa mengisi hati, pikir, perasaan kami. Dan kemudian kami membiarkan diri kami hidup oleh Roh Kudus, dipimpin berjalan oleh Roh Kudus melalui kebenaran yang senantiasa kami renungkan. Karena itu kami menyiapkan hati kami, pikir, perasaan kami, batin kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Hati kami limpah dengan sukacita setiap kami memandang kepada kasih karunia yang ajaib itu. Berfirmanlah kepada kami semua, dan biarlah setiap daripada kami dengan sukacita dan keikhlasan boleh bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema I love my church. Wise, bahasa Inggris kita ya. Demikian Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia menetapkan tema renungan mingguan. Ya, saya cinta gerejaku. Dan pada tepat minggu depan kita akan merayakan ulang tahun gereja sedunia. Minggu Pentakosta. Ya, Gereja Perjanjian Baru. Saya cinta gerejaku berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan 4 sampai 47, dan juga ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dengan judul perikop cara hidup gereja mula-mula. Ya, Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, penulis Injil Lukas. Seorang profesional, seorang tabib, seorang dokter, ya. Saya cinta gereja saya.
Saya cinta gerejaku. Pertanyaan gereja yang mana? Begitu kan? Karena itu slide berikutnya, mari buka Pak Yance. Kita lihat dulu tentang gereja. Ini informasi yang sering ulang-ulang saya katakan. Gereja yang mana begitu? Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kata gereja dalam bahasa Indonesia itu merupakan kata serapan dari bahasa Portugis. Igreja. Begitu. Karena dulu para penjajah kan Portugis datang. Lalu kemudian ada misi di sana. Termasuk Belanda. Sehingga kadangkala orang tidak mengerti sejarah dan mengatakan Kristen agama penjajah. Padahal sebenarnya beda Bapak Ibu. Ada kalau kita belajar sejarah ya, ada namanya PT, perusahaan dagang, VOC. Nah gitu kan berdagang. Dan VOC ini punya sedikit privilege. Mereka boleh pinjam pasukan kerajaan. Begitu. Jadi ada tentaranya datang berdagang di Indonesia. Mereka punya fasilitas kapal, transportasi. Lembaga-lembaga misi datang ikut. Makanya ketika mereka datang di Indonesia, tidak semua daerah di Indonesia lembaga-lembaga misi itu boleh turun. Termasuk negeri ini. Karena perusahaan dagang itu bersepakat dengan kesultanan kita bahwa misi tidak boleh turun. Dan dalam sejarahnya orang-orang VOC lah yang berhak menunjukkan lembaga-lembaga misi ini turun di mana, boleh di mana, begitu. Seperti itu. Jadi tuduhan agama penjajah ya terserah saja, namanya tuduhan toh, begitu. Oke. Portugis juga demikian, kurang lebih setelah 1 tahun atau kira-kira zaman pas reformasi. 1 tahun mereka tiba di Indonesia, reformasi terjadi di Eropa. Kalau tidak salah itu 1600 berapa tahun reformasi? 1617 Belanda, Portugis datang 1615, 16 ya. Nanti kita pulang buka sejarah lah. Ya, begitu ya. Lalu kata gereja ini kan orang Portugis pakai kata itu. Dan orang Portugis juga menyerap kata gereja ini, igreja ini dari kata itu. Kriakon. Bahasa Belanda kerk. Bahasa Inggris church. Kyriakon. Milik, kurios, milik Tuhan. Nah, begitu dari kata itu lahir kata gereja, unsur serapan. Dalam bahasa Indonesia memang banyak unsur serapan dan yang paling banyak unsur serapannya itu bahasa Arab, begitu. Seperti ini, mimbar, begitu toh? Oh, itu unsur serapan. Oke. Tapi ada juga kata yang dipakai dalam Alkitab kita, baik bahasa Yunani Perjanjian Baru maupun bahasa Ibrani, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan jemaat. Mestinya harus terjemahkan gereja, tapi kan kalau ditulis gereja kepada gereja, wah nanti orang berpikir gerejanya siapa ini ya gitu kira-kira, mungkin. Sehingga Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata jemaat. Ekkaleo, eklesia, keluar, kaleo dipanggil. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Makanya waktu ulang tahun Ibu Mary saya bilang begini, carikan di Alkitab ayatnya suami itu adalah imam. Tidak ada. Kalau suami adalah kepale, bahasa Yunani atau bahasa Indonesia, suami adalah kepala, ada. Tapi kalau suami adalah imam, tidak. Tapi dalam fungsi rohani iya dia pemimpin itu kan. Tapi tidak ada ayat yang langsung mengatakan suami itu imam begitu. Kenapa demikian? Karena 1 Petrus 2 katakan begini, kamu semua adalah imam. Amin? Amin? Iya. Walaupun dalam konteks fungsi dalam keluarga suami sebagai kepala, kemudian akhirnya harus mengepalai termasuk di dalamnya perkara rohani. Makanya dalam konteks kekristenan tidak ada imam dan makmum, semua imam. Amin?
Iya. Atau Bapak Ibu tidak percaya sehingga Bapak Ibu harus tunggu suami supaya kita sama-sama menghadap Tuhan. Pak, pimpin kita menghadap Tuhan. Tidak tahu? Kamulah bangsa yang dipilih. Imamat yang rajani, kumpulan para imam-imam yang berotoritas raja. Begitu. Kemudian dibilang dipanggil keluar, itulah kata eklesia. Dalam rangka menceritakan, syiar, mengabarkan, evangelisasi tentang perbuatan Allah yang dahsyat, yang telah memanggil kamu keluar dari gelap ke terang. Maka kata itu dipakai eklesia. Maka kata-kata yang diterjemahkan dalam perjanjian baru jemaat itu kebanyakan diterjemahkan dari kata eklesia, gereja. Dan ada juga kata kahal dan edha. Yang dalam perjanjian lama diterjemahkan dengan kata jemaat juga, kahal. Ada juga kata yang merujuk dengan kata gereja dalam artian bangunan atau persekutuan juga. Kinasi, kanisah. Kanisa itu juga dipakai untuk merujuk kepada gereja. Oke. Itu dari konteks kata. Dalam artian yang sesungguhnya paling tidak ada 5 definisi gereja. Yang paling umum dikenal orang, gereja itu adalah bangunan tempat ibadahnya orang-orang Kristen. Iya tidak? Maka suatu kali ada teman pendeta di Kendari beli tanah. Di pojokan sekali, lorong-lorong. Pemikirannya bahwa kalau penduduknya di situ belum banyak dan kalau Tuhan nanti berkati mereka dengan dana untuk membangun, paling tidak kan SKB Dewa Menteri dengan syarat 60-90-nya itu ringan untuk mereka bisa keliling. Maka ketika mereka beli tanah itu dekat kubur juga malah. Masuk sana. Pada saat mereka membersihkan, datanglah seorang ibu-ibu menjumpai Bapak Pendeta yang sedang membersihkan tanah ini. Lalu teman ini ditanyai, "Pak, kita pendeta?" "Iya." "Mau bangun di sini ya? Mau bangun masjidnya orang Kristen ya?" Karena dia cari kata gereja. Susah juga dia cari kata gereja sehingga dia bilang mau bangun masjidnya orang Kristen ya. Ya. Definisi pertama, gereja itu adalah bangunan tempat ibadahnya Oten. Iya tak? Begitu tuh orang paling tahu itu pasti. Walaupun ibu ini tidak termasuk golongan ini. Yang kedua, gereja itu organisasi keagamaan. Ya, kalau di Indonesia yang punya departemen agama, kalau di luar negeri banyak negara yang tidak punya departemen agama. Makanya kalau gereja, lembaga-lembaga keagamaan silakan. Bahkan orang ateis pun atau pengikut satanik seperti di Amerika yang penting tidak mengganggu orang, ini silakan. Ya tahu, makanya di Amerika itu termasuk negara yang spiritismenya, hal-hal rohani itu bangkit di sana. Ajaran-ajaran macam-macam, termasuk hal-hal yang dibawa dari Afrika atau Amerika Latin dan seterusnya. Karena bagi di sana yang penting orang tidak menyalahi hukum, silakan. Hal-hal rohani itu pribadinya orang. Saya mau memilih untuk menjadi penganut fudu, misalkan gitu, tidak masalah. Tetangga saya tidak marah, kan tidak mengganggu dia, tidak begitu. Makanya ada hal yang unik juga ketika orang-orang boleh datang kepada orang lain, mengetuk pintu dan berkata, "Bolehkah saya menceritakan tentang Yesus dengan engkau?" Tidak boleh, sana-sana. "Oh iya, terima kasih." Begitu. Coba kita praktik di sini. Tok, tok, tok. "Selamat malam, bolehkah saya menceritakan engkau tentang Yesus?" Belum jawab tidak, langsung dia begitu ayah. Gereja itu organisasi keagamaan, apalagi di Indonesia. Makanya gereja itu berbadan hukum. Surat keputusan Dirjen Bimas Kristen. Begitu. Dan di surat keputusan itu disebut lembaga keagamaan berbentuk gereja.
Jadi kita setingkat seperti NU, itu Muhammadiyah. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja sebelum bangsa ini menjadi suatu pemerintahan Indonesia yang seperti sekarang? Ya ada, seperti gereja-gereja yang lahir sebelumnya itu masih tetap ada. Oleh pemerintah Belanda itu juga mengeluarkan surat izin begitu. Jadi gereja itu bangunan, gereja itu organisasi. Maka di Indonesia paling banyak organisasi gereja. Yang Protestan saja bukan hampir, 300 lebih sinode. Sehingga kita bingung kadangkala singkatan-singkatannya. Karena di Indonesia gereja itu berbentuk punya lembaga keagamaan. Jadi ada surat keputusannya. Maka ada gereja GPIB, begitu kan? GBI, GPDI, bahkan GPDI ada 2 misalkan. GPDI D-nya huruf kecil seperti yang dilihat buku, atau D-nya huruf besar. Begitu. GBI pun bisa gereja Betel Indonesia, bisa juga gereja Betani Indonesia. Kalau disingkat begitu kan. Banyak, 300-an sinode. Gereja itu bangunan, gereja itu organisasi gereja. Keagamaan. Berikutnya gereja itu aliran, mazhab, denominasi. Katolik Roma begitu. Karena ada juga Katolik lain. Dan bahkan kita semua sebenarnya kalau dari sudut arti Katolik, kita semua Katolik toh. Di pengakuan iman itu kan begitu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari perawan Maria. Kemudian apa itu? Menderita, ya ini kelemahannya tradisi Pentakosta. Melupakan syahadat itu. Padahal itu kalau kita hafal, kita gali, selamat perjalanan iman kita, konsep tentang Allah, tentang Tritunggal, begitu. Karena ada di situ kan, Allah, Kristus, tentang gereja, kemudian Roh Kudus juga ada di sana. Aku percaya yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Yunus, mati, disalibkan mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa ya, dan akan datang, itu bicara kedatangan kedua. Dari sana untuk menjadi hakim atas orang yang mati dan orang yang hidup. Dan seterusnya, kemudian aku percaya kepada gereja yang Katolik. Hanya kan nanti kalau kita sebut Katolik, orang Katolik Roma pikir gerejanya tuh. Lalu kita orang Protestan, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Bahasa Syria kalau tidak salah. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan universal. Karena itu kenapa selalu saya ulang-ulang, waktu kita merayakan sakramen perjamuan kudus itu bukan hanya kita merayakan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus yang hadir secara istimewa di saat kita perjamuan kudus itu, tetapi sekaligus komitmen, janji bahwa kita mengakui gereja itu satu. Amin. Ya. Bangunan, organisasi, alirannya, itu yang ketiga. Katolika atau Katolik Roma ya kalau dipisah ya. Atau ortodoks seperti gereja-gereja ortodoks Mesir, yang Koptik itu, ortodoks Syria, atau gereja Katolik Lebanon, Maronit yang gerejanya Khalil Gibran. Ya, Khalil Gibran itu orang Kristen tapi lebih dikenal oleh orang Islam. Masalahnya dia berbahasa Arab sih, begitu tuh. Lebih dikenal. Syair-syair Khalil Gibran itu lebih dikutip oleh, khususnya kalau mahasiswa-mahasiswa tuh, mahasiswa muslim, suka mengutip Khalil Gibran, gitu. Gereja aliran mazhab. Kemudian gereja persekutuan. Jemaat, jamaah. Jemaat ini unsur serapan lagi, pinjam dari bahasa Arab tuh, jamaah. Sehingga kadangkala untuk membedakan antara dia Kristen dengan Islam. Kalau orang Kristen bilang jemaat,
Lalu orangnya Islam dia akan pakai jamaah. Tidak pernah kita dengar Ustadz Maulana bilang, hai jemaat. Yang ada yang kita dengar apa? Jamaah. Unik bahasa. Maka kadangkala hanya di Indonesia ini bahasa itu punya agama. Bukan hanya bahasa, pakaian punya agama, tumbuh-tumbuhan punya agama, begitu tuh. Jangan tanam pohon cemara, itu pohon Kristen. Lucu di Indonesia itu. Kenapa bisa menjadi lucu? Kadangkala hal-hal yang lucu itu karena kita sempit ini. Banyak hal-hal yang lucu timbul itu karena sempitnya cara berpikir. Ya toh? Bahkan orang-orang yang dianggap harusnya menjadi guru, kata guru itu kan ustadz toh. Kalau di Timur Tengah semua guru biar guru agama, bukan hanya guru agama, guru matematika pun dipanggil ustadz. Tapi persoalannya kata guru ini kalau guru kan Sansekerta kalau tidak salah ya. Iya Sansekerta. Dianggap orang bijak begitu pintar. Tapi kemudian menjadi lucu kadangkala yang dianggap guru ini unik juga. Bayangkan kalau diajarkan kepada jemaat. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan. Katanya begini, kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Aduh, saya miris dengar itu. Saya nonton videonya sampai saya bilang, bagaimana bisa kalau kita menjadi guru, lalu kita mengajarkan hal-hal yang seperti itu kepada umat. Masuk lubang kita sama-sama. Itu memang Tuhan Yesus bilang, prinsip orang buta menuntun orang buta. Itu yang dikritisi kepada guru-guru pada saat itu, ahli-ahli Taurat itu. Oke, persekutuan jemaat. Dan syukurnya gereja paling tidak hanya 2 orang sudah bisa disebut gereja. Iya tuh. Kalau ada 2 atau 3 orang berjemaat, bereklesia, bersinagoge, lahir kata sinagog, aku hadir. Definisi keempat, gereja itu adalah persekutuan, perjumpaan. Tapi ingat, dasarnya percaya kepada Kristus. Karena banyak juga perjumpaan tidak harus disebut gereja. Ibu-ibu arisan kan perjumpaan juga tuh. Iya tidak? Iya, tidak bisa disebut gereja. Kalau ibu-ibu arisan kemudian karena dasarnya percaya pada Kristus, itu bisa disebut gereja. Eklesia maksudnya bukan organisasi. Arti yang berikutnya yang keempat. Dan paling dasar akhirnya kita temukan gereja itu orang per orang. Saudara gereja, saya gereja. Amin. Maka mari kita balik definisi ini. Taruh yang paling atas di bawah sekali. Yang paling bawah naik ke atas. Sehingga kita akan temukan bahkan di hutan rimba raya sekalipun, kalau ada saya berarti ada gereja di situ. Iya tidak? Kalau ada saya dan Ceyen, misalkan di hutan mana sana, ada gereja berarti. Karena kita memulai dari bawah ini. Pribadi orang percaya, persekutuan, denominasi. Sehingga pertanyaannya, saya cinta gerejaku. Gereja yang mana? Yang mana yang saya cintai? 5-5-nya ini. Amin. Kalau gereja itu bangunan, saya cinta bangunan gerejaku. Maka iklan, jangan buang sampah sembarangan ya. Saya capek juga kadang-kala pungut-pungut aqua itu. Tanya Bu Gem, saya paling marah-marah selalu tentang aqua. Sampai saya bilang, Bu, Ma, jangan taruh aqua itu di lorong. Nah ini iklan. Dan betul-betul ini. Daripada saya marah-marah di dia. Saya jengkel kalau lihat aqua tidak habis. Maka mestinya kalau ambil harus habis. Kalau ketemu anak-anak sekolah, ambil ya, harus habis ya. Dan yang paling mengomel-ngomel di sini tentang listrik, tentang air, saya. Siapa yang kasih menyala lampu tidak kasih mati kah ini? Begitu. Nah, kalau saya mencintai gereja saya sebagai bangunan, ya kita sama-sama tuh. Amin. Karena ini bangunan ada karena partisipasi kita semua. Kalau ada yang berpikir, persembahan pembangunanku tidak pernah masuk. Maaf. Konsep satu gedung itu
Bahkan satu batu bata ikut andil membangun pencakar langit. Amin. Iya tidak? Iya. Satu butir pasir pun ikut andil di bangunan yang namanya Monas itu. Begitu. Kalau saya mencintai gerejaku dalam artian bangunan, ya mari sama-sama. Makanya saya bersyukur misalkan Pak Edi, misalkan Pak Yohanes, Pak Gem, ini atap harus sudah dirawat ini karena sudah mulai karatan. Oh iya, tolong belikan ini. Mereka naik di atas. Ya saya juga coba-coba naik, walaupun waktu naik juga kadang-kadang kalau lihat-lihat di bawah gemetar-gemetar juga lutut. Sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan suruh Pak Kundrat naik. Saya jamin. Karena waktu pembangunan gereja ini, ada yang bagian atap. Mereka berjalan di atap seperti di darat. Kita di bawah hanya over-over atap. Karena kita adalah angkatan darat, mereka angkatan udara. Begitu. Kalau gereja itu bangunan, mari cintai bangunan ini. Kalau gereja itu organisasi, mari cintai organisasi di mana kita berjemaat. Makanya sebagai organisasi, keanggotaan gereja itu kolektif, didata. Dalam konteks ibadah is okay, tapi dalam konteks organisasi gereja itu didata. Makanya ada namanya anggota jemaat. Iya tidak? Dan itu tidak dimengerti orang di luar. Sehingga dalam pertemuan-pertemuan ketika di FKUB mereka bilang, kenapa tidak digabung saja Kak? Misalkan gereja ini dia pergi bisa dalam aspek ubudiyah, dalam aspek ibadah bisa. Tapi ingat, gereja salah satu artian dalam hal ini juga adalah organisasi. Maka keanggotaan organisasi gereja itu di situ dan dia berhak di situ dan berkewajiban di situ. Artinya dia melakukan kewajibannya sebagai anggota gereja di situ juga berhak menerima pelayanan. Maka sebagai organisasi jangan paksa jemaat kerjakan kewajibanmu saja sementara jemaat tidak mendapat hak. Salah satunya didoakan Kak, begitu toh? Iya tidak? Harus. Yang berikutnya aliran. Ini jam betul Kak? Sudah mau habis? Oh iya, 10.13. Oke. Belum masuk, nanti kita diskusi lah di MK kalau tidak cukup waktu. Berikutnya persekutuan. Denominasi tadi aliran. Kalau saya mencintai gerejaku dalam konteks denominasinya, alirannya, mazhabnya, maka saya hidup di situ dalam pandangan teologis di mana saya tumbuh. Misalkan kita bagaimanapun banyak perbedaan, misalkan yang saudara kita dalam konteks Katolik, Roma pemahamannya dan kita orang-orang Protestan. Bahkan dalam Protestan juga ada aliran-aliran pandangan-pandangan, bukan pandangan teologis, kemudian ada pandangan teologis. Yang teologi misalkan pandangan Luther, begitu tuh, Calvin Reformed atau Armenian seperti kebanyakan gereja Baptis, gereja Pentakosta, gereja Metodis begitu. Makanya dalam suatu diskusi bicara tentang baptis dengan Pak Pendeta Victor, Pendeta Willem, ada berapa pendeta waktu itu waktu di Bamak, lalu kita membicarakan tentang etika pelayanan karena ada satu peristiwa ketika di Kupang terjadi KKR, lalu orang diajak baptis rame-rame dan kemudian mereka bilang kok langsung diambil dicatat keanggotaannya dan seterusnya. Saya bilang iya betul, kita harus menegakkan etika pelayanan. Iya, saya harus akui itu toh. Tetapi kemudian ketika kita masuk pada acara bicara tentang baptisan, kita berdiskusi lalu saya bilang, tidak bisa Pak, saya tetap baptis di Selam, baptis di Tenggelam. Begitu. Karena saya cinta gerejaku dalam artian aliran mazhab. Tapi sekali lagi itu bukan penyebab sehingga kita terkotak-kotak. Karena kematian Kristus di atas kayu salib, semua pemisah itu kemudian rubuh. Amin? Amin? Iya. Pandangan-pandangan teologis itu. Kalau kita mengedepankan beda, kita akan tidak bisa bersatu. Iya. Kalau kita mengedepankan beda. Ada yang ibadah kan tepuk tangan, sorak-sorai begitu kan. Kemudian ada yang tenang-tenang. Dan itu saya sudah pernah ceritakan seperti yang almarhum Yusuf Roni cerita tuh tentang ada 3 orang anak yang mendapat
apa itu? Hadiah yang mereka sangat rindu-rindukan. Anak yang pertama ketika dikasih, lalu dia terima kado itu, pemberian yang dia tunggu-tunggu itu, hanya dia berkata begini, Bapak terima kasih ya. Anak yang kedua, Bapak engkau baik Bapak. Begitu. Lalu anak ketiga, waktu dia terima hadiah yang sangat dia idam-idamkan itu, dia lari dari loteng lantai 3 turun bawah, naik sana, keliling sambil Bapakku baik, baik, kamu orang tahu Bapakku baik. Mungkin ini aliran Pentakosta yang ketiga ini. Ribut. Tapi tidak juga toh. Ya, begitu ya. Jadi kalau ditanya, saya cinta gerejaku, yang 5 ini termasuk persekutuan, termasuk orang per orang. Karena itu kita mau belajar hari ini 4 perkara yang membuktikan bahwa saya cinta gereja ini. Gereja dalam konteks bangunannya, organisasinya, alirannya, persekutuan jemaatnya, dan pribadi lepas pribadi. Slide berikutnya. Ya, ini berdasarkan teladan gereja mula-mula. Karakteristik jemaat yang mencintai gerejanya. Yang pertama, kalau saudara mencintai gerejamu, yang 5 tadi, yang pertama, biar bagaimanapun, saudara dan saya harus mendedikasikan diri kepada firman dan ajaran. Amin? Iya. Waktu, tenaga harus ada untuk firman dan pengajaran. Ayat 42 dari Kisah Para Rasul 2. Firman Tuhan bilang mereka begini. Mereka bertekun. Ini peristiwa setelah Pentakosta, orang bertobat karena khotbah. Lalu mereka dibaptis. Lalu kemudian ayat-ayat selanjutnya dikatakan begini. Mereka bertekun. Di mana-mana tekun itu secara sederhana kita terjemahkan terus menerus. Iya tidak? Terus-terus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan diulangi, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, memecahkan roti ini dalam konteks gereja mula-mula biasa perjamuan kasih. Dan di perjamuan kasih itu biasanya ada perjamuan kudusnya, ekaristi. Begitu. Seperti peristiwa waktu Tuhan Yesus merayakan Paskah. Sebagai penganut Yahudi, mereka merayakan Paskah perjanjian lama. Mereka merayakan bagaimana nenek moyang mereka keluar. Jadi tata cara Paskahnya pada malam itu cara tata Paskah orang Yahudi. Roti tidak beragi, sayur pahit, dan Yesus sebagai bapa rumah tangga. Dan memang harus bapa rumah tangga yang memimpin Paskah, lalu membagi-bagikan. Sesudah itu Yudas pergi, lalu Tuhan Yesus menetapkan perjamuan yang baru. Perjamuan kudus yang kita lakukan tuh. Makanya pernah suatu kali ada yang tanya, haruskah roti tidak beragi? Di diskusi MK3 di waktu itu kan. Lalu saya bilang, ada yang bilang, kalau geroncong bisa. Bisa. Kenapa roti tidak beragi? Karena roti tidak beragi itu kan sisa dari perjamuan kudus Paskah toh? Iya. Iya tidak? Lalu mereka kemudian Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus. Dalam rangka untuk mengingat. Perbuatlah ini sebagai anamnesis. Sebagai lezikra. Sebagai zikir akan aku. Dan selalu Alkitab bilang begini. Mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketika orang-orang Belanda datang di Indonesia bawa kekristenan, mereka meninggalkan satu tradisi yang namanya biston. Iya tidak? Bidenstone. Bagaimana menyebutnya itu? Waktu berdoa. Hanya yang kemudian tradisi Pentakosta, aliran Pentakosta jarang-jarang. Biasa Protestan mainstream seperti saudara kita di GPIB masih pakai itu kan. Walaupun sekarang jarang-jarang saya dengar. Biston. Biston pemuda. Biston keluarga. Itu.
Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Maka kalau saudara mencintai gereja ini dalam konteks yang 5 tadi, saudara harus memberikan waktumu, memberikan tenagamu, segala kesempatan-kesempatan dalam rangka untuk bersama-sama menggali kebenaran firman Tuhan dan pengajaran. Amin? Amin? Oke, slide berikutnya lah kemudian. Slide berikutnya. Jemaat bertekun dalam pengajaran sebagai dasar iman mereka. Iya. Ingat ya, kondisi pada saat itu kan mereka orang Yahudi nih. Belum disebut Kristen loh. Iya. Firman Tuhan menjadi pusat kehidupan, bukan hanya sekedar pelengkap. Firman Tuhan, mereka sangat suka begitu. Untuk dijelaskan tentang kebenaran-kebenaran. Gereja bertumbuh dimulai dari firman Tuhan. Kedalaman akan pemahaman firman Tuhan. Sehingga kalau peristiwa Pentakosta, kan mereka ini orang-orang Yahudi. Lalu ketika Petrus berkhotbah membukakan sedemikian, Alkitab menulis mereka kemudian terharu. Dijamah hatinya dan mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan, bro? Petrus mewakili para murid, berilah dirimu dibaptis. Begitu kan? Maka engkau akan menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Berilah dirimu masing-masing dibaptis. Kisah para Rasul 17 ayat 10-12. Ada satu jemaat yang namanya jemaat Berea. Jemaat Berea ini ketika para rasul bicara kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Mereka menerima dengan antusias, dengan keikhlasan. Tapi mereka bertanggung jawab. Pulang, cek kembali. Pertanyaannya, apakah waktu pulang setelah dengar khotbah ini Bapak Ibu kemudian mengecek kembali? Kan saya bisa salah toh? Bisa saja salah. Sudah tidak bisa membedakan Samuel dan Nathan misalkan. Syukur-syukur saya bisa membedakan Mansur dan Mazmur. Iya begitu. Makanya waktu setelah saya khotbah, seperti yang lalu saya bilang, saya dengan semangat yang mengatakan, Yesus pernah satu kali berdiri di depan 5.000 saksi mata. Padahal maksudnya 500. Kan bisa salah tuh. Ya gitu. Lalu saya cek kembali lah. Saya harus nonton kembali khotbah. Oh ini maksud saya begini tapi bahasanya salah. Karena penyampaian itu bisa diterima. Iya toh. Satu kali ada jemaat yang memprotes. Kenapa Pak Gem mengajarkan reinkarnasi? Bukan reinkarnasi. Inkarnasi, beda itu. Inkarnasi itu asli Kristen. Dan hanya Yesus. Beda dengan Kalau reinkarnasi saudara kita yang di luar lain, mungkin saya tidak tahu di Buddha atau. Karena bagi mereka konsep hidup ini adalah sengsara, samsara. Lahir, mati ini. Perputaran. Inilah hidup kembali lahir begitu kan? Maka orang harus keluar dari samsara ini menjadi Buddha. Begitu kira-kira. Ya nanti kita tanyalah. Saya hanya sekedar ini. Jangan sampai kita salah lagi. Begitu. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Mari kita baca. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Bisa Pak Yance? Rasul Paulus bilang begini. Dan karena itulah kami para rasul ini, para apostolosnya Tuhan, tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Kenapa? Karena kamu menerima apa yang kami khotbahkan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah. Dan memang harusnya seperti itu kalian memiliki prinsip seperti itu. Nah, gitu kan? Coba baca. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Kami mengucap syukur. Kenapa? Karena kamu ketika mendengarkan apa yang kami sampaikan firman Allah kepadamu, kalian terima bukan sebagai perkataan manusia, tetapi kalian terima betul-betul sebagai firman Allah. Dan memangnya harusnya seperti itu.
Dan firman Allah yang kalian terima itu bekerja di dalam kamu yang percaya. Dan Tuhan Yesus bilang begini, biarlah yang bertelinga mendengar. Itu bicara tentang bagaimana sikap respon. Waktu kita merespon sedemikian, maka firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Jangan main klaim-klaim saja. Pokoknya pada akhirnya semua akan berbahagia. Lah kok tidak hidup dalam kebenaran firman itu, baru kau mau mengklaim. Makanya ada video lucu itu toh. Ada yang bilang begini, tenang bro, pada akhirnya semua baik-baik saja. Lalu dia jawab itu, oh kau tidur terbagadang tiap malam, bangun terlambat, tidak pernah kerja, apa kau mau bilang tentang pada akhirnya semua akan baik-baik saja? Tidak, firman Tuhan bilang begini, yang bekerja di dalammu, yang kamu percayai. Percaya itu bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi kemudian harusnya menghidupi. Amin. Kalau kita cinta gereja kita akan berdedikasi untuk kebenaran firman dan pengajaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya minta kepada kita, kalau datang gereja siap-siap juga. Amin. Amin. Siap-siap untuk mendengar. Seperti saya siap bicara. Tapi masalahnya lama Pak Gem, itulah. Eutikus pernah mati ya. Jatuh dari lantai 3, dia duduk di jendela karena Rasul Paulus hari Minggu mereka berkumpul. Dia bicara sampai tengah malam karena besok Senin mau pergi. Pulang baca cek kisah Eutikus. Langsung jatuh mati. Syukurnya Rasul Paulus turun lalu membaringkan dirinya kepada Eutikus, lalu Eutikus hidup kembali seperti kisah Elisa atau Elia. Lihat, Elia dan Elisa saja kadang-kadang saya bilang, iya kan? Dibaringkan lalu hidup. Persoalannya setelah kejadian itu, Alkitab bilang begini, Rasul Paulus meneruskan. Sampai fajar. Makanya tadi malam saya kasih tahu Mama Yesua, kalau praktek cara begitu kita praktekkan di gereja, kebanyakan bisa-bisa kita tidak hadir di gereja saking lamanya khotbah. Lalu ada yang bilang, iya memang Pak Gem, mestinya orang itu punya kemampuan mendengar sekian menit. Betul juga. Makanya kadang-kala saya tulis juga biasa di ini. Sekarang saya belum buka itu kertas. Biasa saya tulis di kertas, ingat waktu. Atau biasa saya tulis di kertas saya, waktu, tanda seru. Padahal biasa lewat juga. Seperti sekarang sudah lewat berapa menit ini? 10.25 ya? 28. Oke, kalau engkau dan saya mencintai gereja dan yang definisi 5 gereja tadi, maka kita harus memiliki waktu, membaktikan tenaga kita, diri kita untuk firman, baik dalam kumpul begini maupun diri sendiri. Amin. Nah, oke. Kembali ke slide. Kembali ke slide-nya. Ya, saya cinta gereja. Terus. Yang kedua, yang tadi. Kalau saya mencintai gereja, mestinya saya mencintai komunitas yang hidup dalam kesatuan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ini kan keluarga besar. Di dalam keluarga itu rambut mungkin sama hitam, sekalipun mungkin ada yang sudah banyak rambut putihnya dan ada juga yang semir. Tapi ya banyak perbedaan-perbedaan. Latar belakang pendidikan kita, latar belakang pola asuh keluarga, dari suku mana, itu semua membentuk kita. Lalu kita berkumpul di satu keluarga yang banyak dengan segala beda-bedanya itu. Maka tantangannya di sini. Tetapi kalau kita mencintai gereja, toh, kita akan hidup tetap dalam kesatuan. Amin. Iya, banyak kan kelemahan-kelemahan kita. Apakah kemudian saya misalkan menganggap diri saya lebih dari orang lain? Ya, mungkin banyak ada kelebihan-kelebihan, tapi kekurangannya. Dan memang Bapak Ibu ini bengkel ini. Dan montirnya itu Yesus. Kita semua ini ibarat motor, mobil yang masuk bengkel. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu kerusakannya hanya gara-gara orang baret begitu ya, coret-coret atau kaca spionnya. Lalu kita duduk di pojokan dan kemudian menangis, ya Tuhan perbaiki saya karena saya rusaknya parah, turun mesin. Puji Tuhan bahwa kita ada di dalam bengkel. Iya toh? Cintai ini keluarga.
Karena kita tidak bisa mencintai keluarga gereja sekota bau-bau ini kalau kita tidak mulai dari keluarga ini. Amin. Amin. Iya. Karena itu juga Bapak Ibu, setiap event-event yang bicara tentang kebersamaan gereja, mari hadir dah. Badan musyawarah antar gereja kah, Perkim kah, begitu kah? Hadir. Kalau bapak-bapak saya tidak sarankan untuk ikut Perkim. Jangan ikut Perkim bapak-bapak. Karena Perkim itu Persatuan Kaum Ibu Masehi. 3, lanjut. Terus nanti dibagikan saja ini. 3. Lanjut. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi gereja harus menjadi keluarga rohani. Amin? Iya, harus. Makanya saya bersyukur ada di keluarga ini yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Betul. Nanti kita diskusikan. Lanjut. 3. Ibadah dan kehidupan rohani yang dinamis. Itu karakteristik yang ketiganya. Bahwa ibadah itu ditarik dalam kehidupan, diaplikasikan dalam kehidupan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Hari Sabtu. Kemudian mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesbah keluarga yang bergilir dari rumah ke rumah, Biston yang bergilir dari rumah ke rumah, itu sudah 2000 tahun lalu diadakan. Itu masing-masing secara bergilir. Makan-makan lagi. Makanya saya paling suka makan-makan. Karena biasanya setiap mesbah keluarga saya yang dibungkuskan. Dan kalau Bu Gem pulang saya tanya, Mama bawa apa? Tidak. Kenapa Mama tidak minta? Kalau saya minta biasa. Kalau masih banyak tuh, kalau sudah tidak ada masa kita mau minta. Bersama-sama, dan ini yang penting. Sukacitanya dengan ketulusan. Bapak Ibu, itu yang penting. Untuk apa kita makan-makan, kita hahaha tapi. Dan siapa yang tahu tentang di dalam? Diri kita dan Tuhan. Amin. Mereka makan bersama-sama dengan gembira, dengan ketulusan. Makanya gereja mula-mula itu 3 abad disiksa, diinjak, digoreng, ditusuk. Gereja tetap kemudian akhirnya menguasai kekaisaran Romawi. Dari pertama 300 tahun Bapak Ibu bayangkan gereja disiksa. Dikejar-kejar apalagi waktu pemerintahan kekaisaran Romawi yang kemudian iya toh. Coba baca sejarah gereja. Bagaimana orang-orang Kristen dijadikan tontonan. Dibawa di Kolosium itu. Yang notabene sebenarnya budak-budak Kristen juga yang bangun tuh. Lalu mereka diadu dengan singa. Ngeri. Tapi 300 tahun kemudian. Gereja menguasai kekaisaran Roma. Tidak melawan. Tapi menundukkan dengan cinta kasih. Sekarang kita tak gesek sedikit, tidak ada gereja-gereja. Pokoknya saya tidak mau melayani nih khotbah. Kenapa Pak Pendeta? Jemaat pusing saya. Siapa suruh datang Jakarta? Ubah, siapa suruh mau jadi pelayan? Karena pelayan begitu. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan bilang begini. Orang-orang yang melayani aku. Lewat Rasul Paulus bilang apa? Komandannya tanggung jawab. Oh begitu toh? Oke. Waduh, sudah lewat 34 menit. Oke lanjut. Angka 4, keempat. Terus, kalau saya mencintai gerejaku, maka saya tidak bisa tidak. Saya harus menjadi kesaksian yang berdampak keluar. Ini poin yang keempat. Kalau kita mencintai gerejanya kita, baik sebagai organisasi, aliran, denominasi, kita harus juga menjadi kesaksian. Ayat 47 bilang begini, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kalau saudara dan saya mencintai gereja ini, keluarga ini, saudara harus keluar bersaksi dan berdampak. Dan puji Tuhan. Walaupun banyak juga keterbatasan kita.
Tetapi paling tidak misalkan ada murid SMA yang pramuka lalu bilang begini, pokoknya mudah-mudahan kalau Natal saya di gereja yang rumah doa itu. Lihat tuh. Saya tugasku di gereja yang rumah doa itu. Anak pramuka tuh. Kenapa begitu? Saya percaya ada sesuatu hal yang dia rasakan tuh. Selama seminggu kurang lebih mereka datang-datang bolak-balik di sini. Karena jemaat Tuhan mungkin sapaannya. Dan termasuk snacknya tentunya. Kesaksian. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Hendaklah terangmu bercahaya. Kebaikanmu diketahui semua orang. Supaya orang memuliakan engkau. Karena itu selalu saya ulang-ulang. Kalau kita bisa menjaga motivasi kita sedemikian. Kenapa tidak mari panggil wartawan liput supaya viral tentang apa yang kami lakukan ini. Tetapi pun kalau kita tidak bisa. Ya jangan berlaku kasih tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Tapi kalau kita bisa. Tuhan bilang apa? Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Supaya orang memuliakan Tuhan. Itu poin keempat. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Mari pelayan. Tuhan, materaikanlah firman-Mu yang kami sudah renungkan. Bahwa kami harus mencintai gereja kami. Sebagai satu keluarga. Supaya kami kemudian bisa hidup dalam kerukunan bersama gereja-gereja yang lain. Khususnya yang ada di kota Bau-Bau ini. Karena itu hamba berdoa. Memohon Roh Kudus. Mampukan kami ini untuk menghidupi ini. Dan yang terutama hamba memohon Roh Kudus, ajar kami untuk lebih dalam tentang hal ini. Kami pulang kemudian kami merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang gereja, tentang jemaat, supaya kami menghidupinya. Terima kasih, hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ada satu poin yang saya tangkap. Kita harus menjadi jemaat-jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang mencari kebenaran. Bukan yang menolak kebenaran atau yang hanya sekedar menelan kebenaran itu. Tapi kita seperti jemaat di Berea menjadi jemaat yang membuka hati mereka untuk mendengar firman Tuhan. Dan juga mereka akan memverifikasi kebenaran itu. Sehingga iman mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, itu saja firman Tuhan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kini kita akan memberikan kurban syukur kita. Nanti dengan penuh kasih saya minta Ibu Yongce Lomilia pimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kami, mengingatkan kami tentang arti gereja sebenarnya dan mengajar kami bagaimana kami bisa mencintai gereja kami. Bapa, mampukan kami untuk bisa menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari.
Bapa, saat ini kami mau membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami mohon Bapa, sucikan, kuduskan, layakan kami, supaya apa yang kami persembahkan berkenan kepadamu. Dan berkatilah semua anak-anak-Mu yang membawa persembahan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membawa persembahan kami. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita angkat pujian ini, satukanlah roh kami ya Tuhan. Pada akhirnya semua lutut, semua mulut akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Persembahan ini akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini dan terus akan disiarkan kebenaran tentang siapa itu Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman kepada tim multimedia. Saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah masuk di minggu ketiga bulan Mei di tahun 2026 ini. Masih dengan tema kita bulan ini yaitu Revival dan Roh Kudus. Minggu ini kita akan belajar tentang I Love My Church. Gereja mula-mula menggambarkan komunitas orang percaya yang hidup penuh kasih, radikal dan berdampak. Lalu bagaimana karakteristik jemaat yang mencintai gerejanya? Pertama, bertekun pada firman dan pengajaran Rasul. Kedua, hidup dalam komunitas yang erat. Ketiga, ibadah dan kehidupan rohani yang dinamis. Dan yang keempat, kesaksian yang berdampak keluar. Dengan menghidupi hal itu, maka I Love My Church bukan sekedar ucapan, melainkan komitmen nyata untuk menjadikan gereja tempat persekutuan yang indah, peduli, dan diberkati Tuhan. Bersama saya Andre Gunawan,
akan menyampaikan informasi kegiatan sepekan. Inilah Bethel News. Bagi jemaat yang belum mengikuti komunitas Mesbah Keluarga, mari bergabung dalam ibadah Mesbah Keluarga pada hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 7 malam yang terbagi dalam 3 wilayah. Untuk ibadah Mesbah Keluarga 1, tuan rumah keluarga Bapak Frederick Ham yang bertempat di Bure, Lorong 2, ibadah akan dilayani oleh WL Ibu Mariance Mandauk, musik Bapak Benes Mowisu, dan firman Tuhan oleh Bapak Stephen Wijaya. Ibadah Mesbah Keluarga 2, tuan rumah keluarga Bapak Yance Dompe yang bertempat di Lorong Automatic, ibadah akan dilayani oleh WL Saudari Tessa Mantong, musik Ibu Oviana Ruruk, dan firman Tuhan oleh Saudari Sekina. Dan Mesbah Keluarga 3, tuan rumah keluarga Jenny Peter yang bertempat di Rumah Doa, ibadah akan dilayani oleh WL Ibu Andriana Bida, musik Bapak Agustinus Bida, dan firman Tuhan oleh Ibu Yonce Lomilia. Bagi para wanita, bergabunglah dalam ibadah WBI dirangkaikan dengan doa kebangkitan nasional yang akan diadakan pada hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 7 malam. Tuan rumah Ibu Sinjetan bertempat di Rumah Doa, WL Ibu Desi Dompe, musik Ibu Oviana Ruruk, dan firman Tuhan oleh Bapak Daniel Ruruk. Latihan ibadah raya dan doa malam pada hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 7 malam bertempat di Rumah Doa. Mari nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam yang diadakan pada hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 7 malam di Rumah Doa. Pelayan doa malam sebagai berikut: WL Ibu Oviana Ruruk, singer Bapak Riki Tambunan dan Saudari Jenny Peter, musik Bapak Benes Mowisu, Bapak Eka Jaya, Saudari Sekina Ruruk, Saudari Jack Fight Hariman, multimedia Saudari Tessa Mantong, dan Saudari Feby Valentina. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Benny Ham. Bagi kamu orang-orang muda, bergabunglah dalam ibadah Bethel Youth setiap hari Sabtu pukul 7 malam di Rumah Doa. Pelayan Youth tanggal 23 Mei 2026 adalah sebagai berikut: WL Saudari Yuka Unawekla, musik Saudari Sekina Ruruk, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Widya Ningsih. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik ibadah raya Minggu tanggal 24 Mei 2026 adalah sebagai berikut: WL Ibu Mariance Mandauk, singer Saudari Feby Valentina dan Saudari Tessa Mantong, musik Bapak Benes Mowisu, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Benny Ham, Saudari Jack Fight Hariman, multimedia Bapak Yance Dompe, doa persembahan oleh Ibu Yonce Lomilia, Aser Bapak Ibu Herman Sarante dan Bapak Ibu Joni Wola, tamborin Saudari Gabriela, Saudari Abigail, dan adik Hana Hariman. Bawalah anak-anak Anda dalam Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Rumah Doa. Pelayan Bethel Kids tanggal 24 Mei 2026 sebagai berikut: WL Kakak Widya, pendamping WL Kakak Vivi, musik Kakak Jaya, firman kelas kecil Kakak Desi, firman kelas besar Kakak Evi, pendamping Kakak Mary dan Kakak Marcel. Dress code memakai merah seragam sekolah minggu. Kameramen Kakak Yuka. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 17 Mei Bapak Markus Pulung dan Ibu Angela Mowisu. Tanggal 18 Mei Ibu Sinjetan. Tanggal 19 Mei Adik Bayu. Tanggal 20 Mei Saudari Andriana Berhitu. Tanggal 22 Mei Adik Eriksen Samuel dan Saudari Olivia Clarisanti. Tanggal 24 Mei Adik Dea Case Radika. Umur panjang di tangan kanannya
di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yonce Lomilia atau Daniel Ruru. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian Betel News minggu ini. Saya Andre Gunawan mengucapkan selamat hari Minggu, tetap sehat dan tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengar pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Saya persilakan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam rangka sidang majelis daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Mei, sekali lagi seksi usaha dana akan mengadakan bazar untuk yang terakhir kalinya. Ini sesuai targetnya 4 kali dalam sepanjang masuk bulan Januari. Jadi bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk ikut dalam pendanaan pelaksanaan SMD ini, bisa sepanjang minggu ini bisa memesan bazar yang diadakan oleh seksi usaha dana. Minggu depan baru ambil, nanti ada di lewat WA Group atau pemberitahuan. Kalau Bapak Ibu mau menanyakan, saya belum dapat informasi minggu ini menu apa Ibu Mer? Belum. Nasi ayam. Oke, ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang memesan silahkan mulai dari hari ini nanti sampai pada hari Sabtu nanti, hari Minggu pesanannya bisa diambil. Minggu depan kita akan kembali bertemu dalam ibadah minggu. Ya, khususnya minggu depan kita merayakan Pentakosta, karena itu mari Bapak Ibu hadir. Berikutnya juga sehubungan dengan SMD tadi, kalaupun Bapak Ibu ada yang ingin mempersembahkan persembahan diakonianya langsung juga kepada bendahara diakonia, dipersilahkan, karena setelah kegiatan 2 hari itu pada malam hari penutupannya kita akan mengadakan kebaktian KKR. Jadi kesempatan ada hamba-hamba Tuhan dari Kendari datang, biar kita bikin ibadah. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk dukungan Bapak Ibu sepanjang 3 kali bazar yang lalu boleh terlaksana, dan puji Tuhan. Ya, saya terima informasi dari bendahara khusus untuk perayaan ini. Target kita juga khusus untuk usaha dana sudah mulai bisa kita sesuai dengan yang kita targetkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua partisipasi Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri.
kami punya Tuhan yang besar. Dan seperti janjimu, apa yang kami katakan di hadapanmu itu yang akan engkau perbuat atas hidup kami. Maka ketika kami menyatakan lewat pujian kami bahwa Tuhan kami besar, maka Tuhan akan menyatakan kemahabesaran itu dalam hidup kami. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelum mengakhiri ibadah ini, kami mau berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami, anak-anak kekasih kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun, dan secara khusus untuk Bapak Markus Pulung yang hari ini berulang tahun, juga Ibu Angela Mowisu. Tuhan memberkati mereka yang berulang tahun ini dengan segala berkat-berkat-Mu seiring dengan bertambah usia. Termasuk pada tanggal 18 nanti Ibu Sincetan, tanggal 19 Naga Kasih Bayu, tanggal 20 Saudari Adriana Berhitu, dan pada tanggal 22 masing-masing anak kekasih Erikson dan Saudari Olivia. Juga pada tanggal 24 nanti anak kekasih Dea. Tuhan memberkati mereka karena adalah kehendak-Mu mereka sepanjang pekan ini bertambah usia mereka. Tuhan jaga dan lindungi karena penjagaan penyertaan-Mu itu sempurna. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari berkatilah kami ya Tuhan. Dan layakanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat supaya setiap daripada kami menerima berkat. Berkat bagi orang-orang yang beribadah. Dan berkat bagi orang-orang yang diutus untuk kembali dalam hidupnya memberitakan Injil. Dengan perkataannya dan dengan perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam hidupmu, arahkan hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang berasal dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir itu dicurahkan atas kita semua. Dan dengan kasih karunia-Nya dimampukannya kita untuk hidup dalam ketaatan sekarang bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Salam.